Darwan. Wow. Halo Pak, apa kabar? Keren, 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 Pak. Keren Pak, Pak. apa kabar di sana, Pak? Baik Pak di sini. Jadi, Ya masih sepi, tapi baik Pak. jadi nggak sih PSBB? Di Sumatera Utara kebetulan tidak Pak. Tapi Hmm. kalau ya, maksudnya pemerintah sih memerintahkan untuk masing-masing jaga diri Pak di rumah, membatasi ini. Mm. Jadi Bapak gimana gimana? Pak? Saya udah di rumah terus. Ini live IG yang ke berapa ya? Bentar, coba. Saya sampai lupa ini. Live IG-nya saking kebanyakan. Bentar, saya penasaran juga nih. Ini live IG yang ke 209. Oh, 209 minggu ke-7 hari kedua. Hari Sudah kedua. hampir Hari ini hari hampir ketiga. hampir ini Pak. Hari ketiga Pak ya? Oh ya, Iya, hari Rabu Pak. hari Rabu, hari ketiga. 209. Wow. Pak, Mantap. cerita Iya dong Pak. tentang kalau biasa kita tur ke Medan itu ngapain sih, Pak? Biasanya sih kalau ke Medan itu banyak kan tamu sukanya karena kuliner ya Pak ya. Karena kan Hmm. memang Medan itu terkenal dengan makanan ya Pak. Hmm. Iya, jadi sih itu satu. Kedua sih yang lagi ngetren itu Taman Simalem Pak. Danau Ah, Toba. Ya, itu itu mantap ya Pak ya. Bagus sekali. mantap, seneng banget, seneng banget. Itu kesukaan saya. Kalau ke Medan mesti ke sana gitu ya. Pak, Benar Pak, benar. Hmm. Taman Simalem buka atau tutup sekarang, Pak? Kemarin saya ngomong kebetulan dengan salah satu ownernya di Taman Simalem. Mereka ada buat paket Pak, paket untuk yang 7 hari dengan 4 hari untuk mereka yang mau isolasi Pak, maksudnya bersebarengan dengan keluarga bisa di sana. Jadi Hmm. mereka tetap operation. Oke, oke. Berapa duit, Pak, kalau harga ke sana? Kalau tidak salah 4 jutaan ya Pak ya, yang Berapa malam? paket isolasinya. Berapa 3 malam? malam Pak, 3 malam. Dan ada yang Oke. 7 malam itu kalau nggak salah di sekitar 6 juta kalau nggak salah Pak. Makan, Harus double check lagi. makan 3 kali atau Makan 3 kali Pak. tinggal Mantap mobil, ya Pak. Pak ya? Tinggal dari Iya, Medan ke Simalem gitu ya? Iya. benar Pak. Benar, benar, Pak, benar, benar. kasih dong gambaran. Banyak nih yang belum pernah ke Simalem, Pak. Seperti apa Simalem? Simalem ini benar-benar bagus ya Pak ya. Bapak kan udah pernah ke Iya, sana ya Pak ya. Kayaknya tetap berkali-kali. pengen. Memang kalau wisata utama di Medan itu Danau Toba ya Pak. Tidak kita pungkiri lah. Itu sangat bagus sekali. Saya sudah pergi ke banyak negara, tapi memang seperti yang pernah pantauan info bahwa Danau Toba itu benar-benar jauh lebih bagus ya Pak ya daripada yang lain-lain. Jadi Taman Simalem ini kenapa bagus? Taman Simalem ini karena dia posisinya itu sangat bagus Pak. Dia terletak di atas bukit. Ya, jadi di atas bukit itu bisa overview seluruh Danau Toba dari site-nya ya Pak. Terutama yang One Tree Hill itu Pak. Uh, Wah, wah itu bagus sekali. Itu memang the jewel-nya ya Pak ya. Intinya dari ke Taman Simalem Pak. Nah, dari segi hotel menurut saya sih dia sudah cukup bagus ya. Kamar sudah cukup bersih, fasilitas juga oke, dan dia menjual konsepnya itu di mana malamnya itu kita bisa dapat hotpot dari sayuran yang kita petik sendiri, sayuran organik, dan kita bisa coba kopi Pak. Kopi mereka itu juga cukup enak sekali menurut saya. Karena salah satu yang paling terkenal di Medan itu kan dari Sidi Kalang Pak, kopi Sidi Kalang. Itu Pak. Oh, dan satu lagi Pak. Kalau dari Medan itu terkenalnya adalah kota pematang siantar. Kenapa Pak? Selalu kalau Bapak mungkin di Jakarta mie siantar, mie siantar. Nah, benar ya Pak ya. Nah, itu juga terkenal Pak di Medan. Jadi di sini kalau misalkan yang jual mie pangsit itu kebanyakan mereka pakai merek mie pangsit siantar. Itu Pak. saking enaknya ya kalau Siantar. Wow, Siantar Benar, itu Pak. sekarang Jakarta lagi ngetren, populer. Karena apa?
karena ada satu cici seksi cantik gitu ya, pintar masak juga, bukan cuma seksi nggak bisa masak, ini pintar masak juga gitu. Jadi orang kesana keluarga banyak, bukan cuma cowok-cowok doang gitu, enggak. Kalau cowok-cowok malahan delivery kebanyakan. Kalau kesana mungkin takutnya gimana gitu ya, tapi makanannya enak. Nah, yang menarik enak Pak. Pak, Siantar itu yang ting ting teng teng itu ya Pak ya? Benar Pak. Yang ting ting teng teng tantang itu Pak. Iya, waduh, juga enak ya. Pak, kalau ngomong makanan di Medan nih Pak, saya kan senangnya adalah bihun bebek, terus nasi campur, terus apa lagi ya Pak ya? Saya ingatnya itu BPK Pak. Casio Pak, Casio, iya itu yang BPK Pak. BPK apa namanya Pak? Babi panggang karo Pak. Iya. Itu yang biasanya orang suka itu yang kepemilikan orang Korea itu ya Pak ya. Ondo Pak. Ondo, wuduh. Ya. Tapi ya memang ya teman-teman, makan di Ondo itu adalah kualitas. Sekali-sekali boleh lah. Kalau tiap hari ke sana mahal. Kualitas. Kita bicara kualitas gitu ya. Tiap kali kalau saya bawa grup ke sana, saya minta ke sana makannya, dan selalu itu yang pulang itu bawa ya, dan dibawa pulang pun itu kualitasnya bagus. Pak, selain tadi bihun bebek, apa namanya? BPK. Itu Bapak bihun bebek yang di itu ya Pak, yang di belakang harian analisa itu ya Pak. Iya, di analisa. Bapak boleh sih itu. Ada lagi yang lain Pak? Ada Pak, sekarang ada yang baru Pak. Jadi tiap bulan itu muncul yang baru dan cukup enak Pak. Apa Pak? Makanan sekarang di sana apa sih Pak yang lagi ngetren atau lagi apa nih Pak? Kalau untuk yang sekarang yang sangat yang mengalahkan yang legend ya Pak, masih belum Pak. Yang mengalahkannya legend masih belum. Cuman sekarang yang ada beberapa yang lagi naik daun, ya salah satunya itu bihunnya punya Pak Atta, itu juga enak Pak. Terus kue tiaw bakso sapi Pak, itu yang jalan, dia ada 2 cabang, satu yang di Jalan Orion, satu lagi itu jalan Jalan Surabaya. Simpang Surabaya, itu enak Terus, Pak. Jalan apa Pak yang banyak, satu jalan yang banyak jualan Pak? Kalau biasa Panjang Pak. Selat Panjang. Ya. Itu mah tempat favoritnya Pak Anton. Ya datang ke sana. Saya dilepas di situ aja udah bisa hidup Pak, sendirian Pak. Aduh, saya itu ya kalau makan di situ ada mie ya Pak ya, mie congsim ya, terus ada bubur, terus ada icipnya sepanjang jalan gitu ya. Waduh, itu saya kalau ke situ maunya nggak pulang Pak. Pulang-pulang buncit Pak. Iya Pak. Selain itu ada juga icip-icip Pak, snack-snack terkenal di Medan juga. Itu yang pakai duren itu apa Pak? Oh, ini pancake durian Pak. Pancake durian, waduh sayang saya nggak doyan Pak. Kenapa? Kalau kita di Jakarta nih, rumah saya kan dekat Mangga Besar Pak. Mangga Besar itu semua dari ujung ke ujung semua duren Medan gitu. Kenapa Pak duren Medan? Padahal belum tentu dari Medan semuanya Pak. Sepertinya sih kalau saya lihat ya Pak ya, kalau dulu makan durian itu memang orang Medan itu pertama kali yang paling jago ya Pak. Terus kan orang Medan itu menyebar Pak ke Jakarta, kemana. Apalagi kalau misalkan ada kita ngomong, orang Medan ngomong cincia Pak, family kalau datang itu pasti durian Pak. Gak ada yang lain. Mau dia suka gak suka pasti bawa ke durian Pak. Dari situ baru ketahuan, oh rupanya dia tidak suka durian. Nah, jadi ya durian itu memang apa ya Pak, salah satu ini ya, maksudnya kalau orang Medan, kamu biasa makan durian di mana? Pasti ada makan duriannya Pak. Nggak ada yang nggak ada makan durian Pak.
Tapi memang sekarang lagi muncul ya Pak ya, durian kayak durian Palu ya, dan ada beberapa kayak kemarin Bapak saya ikut loh IG live story-nya Pak Bapak, kayak IG live yang kemarin kita bahas tentang durian montong Pak. Iya. Iya, iya, iya. Sorry. Pak, kalau kita bicara mengenai pasar Medan ya Pak ya, maksudnya market Medan untuk travel. Bapak kan cukup lama, udah berapa tahun buka TX, dan juga udah berapa tahun Bapak bikin satu tour yang menurut saya unik, khususnya ke Jepang. Gimana tuh Pak? Ceritain sedikit Pak, karena menurut saya ini adalah kombinasi antara old school dengan new dalam arti kata mungkin new trend gitu ya, bukan new normal nih, belum ya, karena kalau new normal kita mesti pakai masker gitu ya. Nah, saya melihat itu Bapak tiap bulan jalan, bisa berkali-kali jalan ke sana ya Pak ya. Nah, kira-kira cerita sedikit Pak tentang produk yang Bapak bikin dari Medan ini. Baik Pak, sebetulnya sih saya banyak belajar untuk buat tour di Jepang ya Pak. Itu karena program Bapak juga sih sebenarnya Pak. Enggak, Bapak selalu mengatakan, saya paling ingat itu program yang Sanchuchu Quilin itu Pak. Wah itu benar-benar hebat Pak. Kemarin Bapak kirim berapa ya Pak? TX sendiri kirim kayaknya ada hampir berapa? 30.000? Untuk yang Quilin Sanchuchu, Quilin Pak, yang Quilin 399 itu. Kalau Quilin Sanchuchu nggak terlalu banyak Pak, mungkin sekitar kurang dari 20.000, karena kita dibatasi kita kan bukan charter pesawat, itu adalah satu grup memang itu tiap minggu itu 2-3 gitu ya. Dibandingkan dengan ke Hainan Pak, ke Hainan bisa udah 100.000 Pak. Kenapa? Satu pesawatnya kan kita isi penuh 210 gitu kan, dan itu 3,5 tahun, seminggunya 5 kali Pak, itu beda lagi. Wah itu hebat Pak. Ya, Bapak udah coba ke Hainan? Sudah Pak, sudah. Ibu kemarin, ibu dengan adik, katanya bagus sekali, sekali. Murah. Itu yang belum pernah, yang belum pernah harus coba. Harus. Iya, benar. Gak tahu nih kapan lagi bisa terbang lagi nih, karena dalam situasi seperti sekarang kita posisinya juga kayak Jepang sudah buka. Ini sudah buka. Pak, sudah. Ya, tetapi persoalannya adalah apakah mau menerima grup dari Indonesia, orang turis dari Indonesia, karena semua visanya adalah dibatalkan. Jadi kita mesti reply lagi. Pak, cerita Pak, kalau bawa grup dari Medan ke Jepang. Pak. Jadi saya cerita sedikit ya Pak tentang sejarahnya. Jadi awal-awal itu kan saya barengan dengan Pak Anton kayaknya buka TX-nya mungkin udah 10 tahun ya Pak. Jadi waktu itu saya sempat agak down juga karena kan kita bersaing dengan giant-giant yang di Medan itu kan agak susah ya Pak. Nah, jadi kemarin saya konsultasi sedikit dengan Pak Anton. Pak Anton bilang, ayo kita find the new way of travel. Nah, dari situlah saya mikir, kenapa saya nggak buat Jepang ya? Nah, waktu itu saya mulai buat Jepang, Pak. Saya pertama saya jualin dulu paket yang ada. Terus setelah itu saya pergi sendiri barengan teman, ngajak teman-teman travel. Yuk kita coba jalanin Jepang, kayaknya bisa nih. Nekat kan, ya kayaknya bisa. Ayo kita jalanin pakai public transport semuanya. Oh waktu itu kalau dihitung Pak sudah 9 tahun yang lalu ke Jepang. Waktu itu masih belum ada yang namanya bahasa Inggris Pak. Semua stasiun itu masih bahasa Jepang semua Pak. Tulisannya waduh masih amsyong Pak waktu itu. Tapi ya seru. Jadi waktu itu kita coba, kalau tersesat, yang namanya tersesat itu sudah banyak sekali Pak. Nggak bisa dihitung. Nah tapi waktu itu saya berpikir, ayo kita coba buat. Nah setelah itu kita ada kumpulin data, kita hitung, ternyata bisa murah. Nah jadi saya balik, waktu itu saya ingat kata Pak Anton, ingat buat tour boleh murah, tapi jangan murahan.
Nah, dari situlah saya coba buat Pak, saya buat. Nah, jujur Pak, saya jualan pertama kali itu 17,8. 7 hari naik Air Asia, pakai hotel bintang 3. Nah, waktu itu masih ada, saya masih buat turnya itu masih ada yang beberapa SIC, sit-in coach, kayak ke Mount Fuji-nya saya pakai sit-in coach, ke ininya saya masih ada beberapa saya masih pakai mobil jemputan gitu. Nah, jadi di 17,8. Saya jual, Pak. Nggak laku. Nggak laku, Pak. Beneran. Waktu Selama itu 3 bulan tuh. Waktu itu harga normalnya berapa? 42, Pak, dengan 38. Jadi Ya. terlalu murah. Orang bingung gitu Iya. ya. Iya, benar, Pak. Orang takut. Jadi banyak yang telepon, respon banyak, Pak. Banyak yang telepon, tanya, ini turnya beneran 17,8. Saya bilang, iya. Iya. Katanya, ini jangan bohongan loh. Ntar saya sudah daftar, ntar travelnya tutup. Wah, banyak yang takut, Pak. Jujur, banyak yang takut. Tapi saya bilang, saya yakinkan bahwa we are here to stay gitu loh. Kami TX Travel, kami di sini, kami akan tetap stay untuk melayani. Dan kami juga bukan travel sembarangan. Mungkin di Medan mungkin belum banyak waktu itu ya Pak. Nah saya bilang memang kita nggak banyak di sini. Kita bukan ada 100 cabang atau apa enggak. Tapi Bapak Ibu boleh coba search di internet bahwa kita punya cabang paling banyak di seluruh Indonesia. Itu yang buat saya bangga Pak. Nah dari situ saya coba yakinkan. Tapi mereka tetap say no. Say no Pak. Say no. Akhirnya setelah di bulan keempat, entah bagaimana saya dapat customer Pak. Waktu itu saya masih ingat cuma berdelapan. Nah berdelapan saya hitung minus Pak. Ada minus sedikit. Nah saya dalam hati saya berpikir jalan tidak gitu kan Pak. Ya kan, jalan Pak? rugi. Saya berpikir, iya jalan rugi. Nggak jalan sayang sudah dapat gitu kan. Saya bilang oh ya udah. Pak Anton pernah ajarin uang sekolah, Pak. Ingat, uang sekolah. Ayo, ya udah uang sekolah, yuk kita jalan. Nah, saya jalan, Pak. Waktu itu barengan dengan 8 orang, jalan dari Osaka sampai ke Tokyo 9 hari. Naik public transport. Wah, seru, Pak itu. Pertama kali kita di Jepang ke tempat wisata itu benar-benar empty Pak, nggak ada yang namanya wisata Indonesia. Wisatawan di Indonesia itu belum banyak Pak. Naik pesawat dari Kuala Lumpur ke Osaka itu cuman kita Pak. Belum ada grup tour, belum ada karena waktu itu saya berangkatnya bulan 10 saya ingat. Jadi belum banyak yang ini, masih belum banyak yang tahu. Nah waktu itu masih belum tahu. Saya jalan rute Tateyama Pak. Oh bagus banget. Iya. Ya, itu pas musim gugur kan, Pak. Wah, iya, bagus. Nah, tapi dari situ saya jatuh cinta, Pak. Jatuh cinta perjalanan ke Jepang. Dari situ benar-benar jatuh cinta. Wah, ternyata Jepang itu bagus. Dan orangnya itu sangat helpful sekali gitu loh. Bahkan kita tanya, mereka mungkin nggak mengerti bahasa Inggris. Tapi mereka try. Mereka benar-benar mau coba untuk mengerti. Nah, dari situ saya jalan. Pulang. Mereka daftar grup kedua, grup ketiga, grup keempat. Wah, lanjut Pak. Sampai 2019 itu tetap lanjut. Wah, hampir tiap bulan Pak kita ada. Bahkan kadang saya harus stop. Sorry, ini bulan 7, bulan 8 kita nggak bisa pergi ya. Ini terlalu panas. Nggak bisa pergi. Bukan nggak bisa pergi. Tour leadernya males. Iya. Bener Pak. Iya, jujur iya, bener. Sama. Tapi saya juga. Iya. Nah, tapi saya pepetin Pak dari harga 17,8, 15,8, 15,5, terus terakhir 9,9 Pak. Keren. Dan itu kan orang itu akan kembali lagi karena kualitas. Murah boleh murah, tapi jangan murahan gitu ya. Benar. Kalau bisa jual murah, kenapa jual mahal gitu? Benar, nah, Pak. Ini yang saya tidak pernah mendengar bahwa kualitas yang Bapak jual itu jelek ya. Kalau jelek itu nyampe ke kuping saya, Pak.
Yang nggak nyampe itu kalau bagus, Pak. Yang kalau bagus nggak nyampe Pak ke saya, Pak. Itu biasa. Kalau jelek kan ya. Tapi seru loh Pak begini. Saya keluar gitu kan, ketemu teman baru gitu kan. Oh siapa? Darwan. Oh Darwan. Bapak bisnis apa? TX Travel. Oh itu yang Jepangnya yang bagus ya. Saya bilang yang murah banget. Malah TX-nya yang lebih kenal Pak daripada saya. Karena Bapak jadi tour leadernya, Pak. Ya, betul. Ya, tapi ini yang saya sangat suka dari konsisten ya, Pak ya. Bapak sejak awal saya tanya gitu ya, lalu Bapak bilang, "Iya, saya mau coba, saya mau konsisten." Dan saya salut, Pak. Sampai hari ini Bapak jaga nama TX itu dengan baik. Orang-orang mulai mengenal Bapak melakukan sesuatu yang berbeda. Saya paham bahwa Medan itu kan ada di atas. Kalau di Medan suruh join ke Jakarta, selain kalau ke Hainan, kalau ke charter flight, is okay karena memang nggak ada pesawat lain. Tapi kalau suruh ikut tour yang ke Tokyo, mulainya dari Jakarta, kan dari Medan ada yang ke Singapura, ada yang ke AirAsia, ke Kuala Lumpur gitu kan. Kan ngapain harus ke Jakarta gitu kan. Nah, Pak, sekarang itu kita akan bikin yang namanya SIC, Pak. Jadi nanti Bapak bikin dari Medan ke Kuala Lumpur, misalnya kalau pakai AirAsia, lalu dari Kuala Lumpur kita kumpul, lalu berangkat sama-sama dari Kuala Lumpur gitu. Atau bisa juga dari negara lain, dari kota lain, dia mau kemana dulu, misalnya mau ke Korea dulu, nanti dari Korea dia bisa join di Jepang. Nah, itu adalah gaya baru. Saya pikir ini adalah gaya baru yang sekarang ini. Karena sekarang ini untuk ngumpulin lagi grup satu tanggal bareng-bareng, itu nggak gampang, satu. Kedua, domestik itu mahal, Pak. Domestik itu Pak. Mahal. Dari Medan ke Jakarta tahun 2019 atau awal lah Januari, itu bolak-balik bisa berapa, Pak? Kalau naik pesawat? Bolak-balik Pak, kita ngomong. Ya, one way 2,7, 2,7, 2,8 ya. Iya, itu 5 juta sekian. Bayangkan kalau dari Medan ke Tokyo itu mungkin cuma 7 jutaan gitu kan. Nah, ini yang bener Pak. Makanya sih kemarin saya bingung. Saya bilang teman-teman pada tanya, lu jual ke Jepang 6 hari 9,9, gua ke Jakarta 5 juta. Bagusan gua nambah 4 juta, gua ikut kamu ya. Gua ikut kamu, udah termasuk flight ya, udah termasuk tempat tinggal gitu ya. Nah, udah kamu bawa jalan-jalan, saya tinggal nambah makan, ya no problem lah gitu. Pak, makan di Jepang juga nggak mahal loh, Pak. Setuju, Pak. Iya. Lebih murah dari Jakarta, Pak. Betul. Saya Jepang ini, kalau cerita Jepang saya suka banget, Pak. Mungkin kalau ditanya list down dari 10 negara yang saya suka, nomor 1 Jepang, Pak. Nomor 2 juga Jepang, Pak. Iya, nomor 3 juga Jepang, Pak. Saya nggak tega aja 10-10-nya pakai Jepang gitu ya. Pak, saya paling suka kalau ke Jepang, satu, makanan. Jadi kita kalau mau makan, itu kita tinggal lihat di depan, nggak usah lihat menu, itu ada contohnya. Udah, tinggal kita mau makan apa. Kita mau makan apa gitu ya, tinggal lihat di situ. Kalau kita, misalnya, jangan jauh-jauh, kita ke China, kita ke Taiwan, kita ke Bangkok, kita pergi ke negara-negara Asia lain gitu ya, yang kita nggak bisa komunikasi. Jangan ke Singapura lah, Singapura oke, Malaysia oke, ke Vietnam misalnya. Ini kita susah, mau tanya itu makanan apa aja kita bingung gitu kan. Nggak ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Kalau ke Jepang, nggak ada bahasa Inggris, nggak apa-apa, kita bisa lihat, itu ya, apa sih Pak namanya, Pak? Makanan itu apa sih Pak kalau pakai lilin itu? Contoh-contoh makanan itu. Iya, saya nggak tahu Pak. Iya, itu contoh-contoh. Nggak, bukan nama Jepang ya, contoh makanan gitu ya. Nah itu. Iya. Dan contoh makanan. kita kemana aja di Jepang itu cocok makanannya.
Yang namanya Benar. ramen. Mm-mm. Saya ya kalau di Mm-mm. Jepang makan ramen itu bisa pagi, siang, malam, sore. Itu bisa macam-macam, Pak. Bisa macam-macam. Benar. Benar. Dan Dulu rasanya belum beda-beda semua. beda-beda. Dulu belum Hmm. ada yang namanya Ramen Republik, Pak. Sekarang kan sudah ada. Ya, kalau Benar. sudah ada itu enak. Ramen Republik itu tinggal masuk satu, diurut aja gitu Diurut kan. ya. Diurut Ah. aja. Itu semua udah beda-beda. Tapi kalau dulu kan mesti pergi-pergi segala macam. Tapi itu, aduh, seneng banget. Bapak paling senang makan apa kalau di Jepang? Saya ramen, Pak. Ramen, jujur, Ramen. ramen. Ramen di mana yang Bapak suka? Sebenarnya ramen, Pak. Kalau misalkan sudah beberapa kali ke Jepang ya, Ichiran itu jadi agak kurang, Hambar. Pak. Iya, benar, benar, benar. Tapi sekarang dia ada satu namanya Kinryu di Osaka, itu juga enak. Nah, ada satu lagi itu sebetulnya saya beberapa kali saya temukan dan saya suka. Saya ke Asahikawa, Pak. Ternyata Asahikawa itu bukan terkenal dengan zoo-nya, tapi dia terkenal dengan Ramen Village. Wah, itu hebat, Pak. Itu ada 12, ya ada 12 toko ramen sebelah-sebelahan dan itu kita bisa pilih, Pak, maraton. Maraton. Wah, satu by satu. Wah, seru, Pak, itu. Saya suka sekali. Berapa duitan sih, Pak? Masih sama, seribuan, 1.100, 1.200, 1.300. Kalau Kinryu kebetulan 600, Pak. Oh, 600 ya, yen. enggak, itu Ya. yang paling murah Kalau lah. paling murah. Tapi Nah, ya kalau naik-naik yang paling. kalau yang naik-naik sekitar 1.000, Pak. 1.000. Iya, bayangin ya, Pak ya, kalau 1.000 itu berapa rupiah sih, Pak? 140.000, 145.000 lah. Ya, Kalau itu oke. iya, itu kalau 1.000, kalau 600 ya, Iya. buset dah. Terus satu ya, Ah. Pak ya, saya terkaget-kaget restoran Jepang di Jepang buka di Indonesia, begitu makan yang di Jepang punya, biasa udah makan di Jepang punya, begitu coba makan di Indonesia, aduh kok lain Iya. ya, lain Iya. loh, Pak. Itu, Benar-benar waduh, lain. saya bilang, jadi makanan di sana itu dengan di sini kualitasnya beda. Kayak kamera aja, Pak, dulu, Pak. Kamera nih made in. Saya kan suka beli yang Canon, Nikon gitu ya. Saya ke Canon. Itu kalau beli yang di Jepang punya dengan beli yang di Canon di luar Jepang gitu ya, beda, Biasa Pak. Hong Kong. Benar-benar. Iya. Sekarang made in-nya made in Thailand, Pak. Thailand. Jadi iya, harganya lebih murah, tapi apa yang ada di Jepang lebih mahal dan lebih bagus memang. Pak, tadi udah makanan. Kalau objek wisata Bapak suka apa? Kalau di Jepang, Pak. Kalau di Jepang saya lebih suka sebetulnya nature dengan tradisional mereka, Pak. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman yang belum pernah coba, boleh ke Aomori. Aomori itu bagus, Pak. Aomori. Tapi kan satu lagi itu nggak biasa rutenya, Pak. Iya, nggak biasa. Kalau Kyoto, Aomori sama Kyoto, Bapak bagaimana? Kalau Kyoto sih sebetulnya bagus banget, Pak. Kyoto itu dijalanin itu biasanya kalau bisa jangan jalanin sehari. Karena dia banyak sekali tempat wisata. Memang sih dia mirip-mirip. Cuman apa yang mereka present ke kita itu beda-beda. Nah, saya sih sangat ini apa maksudnya rekomendasi kalau kita ke Jepang itu jangan cuman wah, tapi kita kan orang Indonesia suka selfie ya, Pak ya. Wah, sama selfie. Tapi ayo kita kenal budaya mereka ya, dan apa yang mereka offer ke kita itu benar-benar sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Benar-benar kita bisa fall in love, Pak. Saya suka tradisionalnya. Bahkan kemarin saya pernah ikut acara untuk buat teh, Pak. Buat teh. Tapi kalau untuk tamu Indonesia kayaknya nggak terlalu ini ya. Karena terlalu lama. 1 cangkir teh setengah jam. Waduh. Nggak bisa, Pak. Tapi satu hal, Pak.
Satu hal lagi, Jepang saya rekomendasi itu onsen. 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 Itu bagus sekali, Pak. Bapak Kalau pernah Bapak pernah nggak onsen yang campur cowok sama cewek? Itu ada kisahnya, Pak. Jadi kan pertama kali saya ke Jepang barengan dengan teman-teman kita berempat, Pak. Jadi cowok semua ya. Jadi kita jalan dari Hokkaido turun sampai ke Osaka. Nah, jadi di situ itu kemarin waktu itu ada satu teman, dia bilang, Darwan, gue pernah dengar nih di sini ada onsen yang bareng. Mau dong. Saya pikir onsen yang bareng. Oke. Seru juga ya Pak ya. Nah, saya cari itu di internet. Wah, saya baca. Oke, udah ketemu. Saya bilang, ada, tapi gua nggak ikut ya. Kenapa? Mereka bilang, lu nggak setia kawan gitu ya. Gue bilang nggak apa-apa, gua nganterin gitu ya. Ya udah, nganterin Pak sampai di sana. Bayar 1.000, nggak mahal lah. Bayar 1.000 yen kan. Masuk 5 menit keluar Pak semua. Saya ditanya, kenapa? Yang paling muda 70. Paling muda 70. Saya bilangin nggak apa-apa. Kamu kan masuk ya buat oma-oma cuci mata lah sekali-sekali. Tapi seru ya Pak ya, seru. Tapi itu saya ngalamin hal yang sama adalah di tahun 80-an, Pak. Jadi saya waktu itu saya tahun 80 berapa ya, itu adalah saya ingatnya adalah Disneyland Tokyo baru buka, Pak. Jadi kita bikin program yang namanya Double Disneyland. Pakai Japan Airlines dari Jakarta ke Tokyo, pergi ke Tokyo Disneyland, lalu dari Tokyo lanjut lagi ke Los Angeles ke Disneyland. Itu yang disebut Double Disneyland waktu dulu pakai Japan Airlines. Dan saya kebetulan adalah PIC untuk grup tour, supervisor untuk Asia. Jadi saya ditempatkan di sana cukup lama. Jadi saya ketemu dengan hubungan dengan local guide kan cukup baik gitu ya. Saya lihat kok rumahnya dia, suruh mampir ke rumahnya dia nggak ada kamar mandi. Saya bilang, lu katanya mau mandi. Iya, saya mandi dulu, tapi mandinya di bawah. Oh, mandinya di bawah. Oh, iya. Terus saya bilang, itu public bath. Iya, public bath. Lalu yang mandi gimana? Campur apa enggak? Oh iya, campur. Kita di sini campur. Itu kan tahun 80-an, Pak. Jadi kalau Bapak mengalami tahun 2000-an, ini tahun 80-an, Pak. Jadi saya masih excited gitu ya, masih remaja, remaja 20-an sih saya udah. 20. Nah, lalu begitu masuk ya itu udah nggak ada Pak, nggak ada yang muda-muda begitu, nggak ada. Semua orang begitu saya masuk, wah orang-orang ngeliatin saya, bukan saya yang ngeliatin mereka. Tapi ya menarik. Jepang itu menurut saya kita cukup aman kalau bikin tur ke Jepang. Kenapa? Physical distancing-nya sudah ada. Hai, nggak pernah jabat tangan loh. Nggak pernah jabat tangan. Hai. Ya, satu. Kedua adalah Jepang sudah bertahun-tahun. Dari tahun 80-an saya pertama kali ke Jepang. Udah pakai masker. Jadi kalau dia sakit pakai masker. Jadi benar. Sangat higienis, Pak. Betul. Benar. Jadi benar. Yang sakit pakai masker. Yang nggak sakit nggak pakai masker gitu. Kalau sekarang ya semua pakai masker lah. Nah, Pak, kalau kita ke Jepang nih ya Pak ya, orang kan bilang, kalau dulu saya tuh masih ingat Pak, Japanese yen itu adalah kalau nggak salah satu Japanese yen, kalau nggak salah itu 5 rupiah. Jadi bisa bayangin kalau dulu saya ngalamin orang kalau ke Jepang itu barang-barang Jepang itu adalah diborong, diborong. Karena dulu Jepang itu kan sangat-sangat sudah berteknologi dan lain sebagainya. Dulu itu yang namanya TV semua dari Jepang gitu ya. Kulkas segala macam barang rumah tangga itu dari Jepang. Sehingga kalau ke Jepang beli segala macam. Nah, sejalan dengan waktu yang namanya duit rupiah itu makin lama kan makin turun gitu ya.
Dari dulu Pak, itu yang namanya ramen, paling murah 300 ada, 600 biasa gitu ya Pak. Dari dulu sampai sekarang sama Pak, nggak Iya, naik-naik. harganya. Iya. Benar. Kurs kita yang berbeda. Dulu bisa beli macam-macam. Sekarang ke Jepang beli gantungan kunci Pak. Masa sih Pak? Iya, gantungan kunci yang masih murah Pak. Makan jagung 500 gitu kan ya. Aduh, makan jagung 500 gitu ya. Sekarang itu ada fashion yang memang terkenal di mana pusatnya di Jepang, itu kita masih ke sana lihat-lihat gitu ya. Memang ada perbedaan harga dan lain sebagainya, tapi dia termasuk juga yang barangnya nggak terlalu mahal ya. Itu. Benar. Sebenarnya sih Pak, gimana Pak? Iya, silakan. Sebenarnya sih kalau Jepang selama 7 tahun ini ya, saya bolak-balik ke Jepang ya Pak. Saya merasa bahwa Jepang itu barangnya boleh dikatakan murah. Why? Kenapa? Karena kualitas Pak. Saya banyak di sini saya beli barang-barang yang saya bawa dari Jepang itu sampai sekarang saya pakai gak rusak-rusak Pak. Hebat. Dan yang lucunya itu saya kalau ke Jepang itu Pak, saya bawa tamu ya. Dia bilang, Jepang barangnya mahal, nggak ada yang bisa dibeli. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Tapi waktu pulang koper dia penuh Pak. Biasanya biasanya beli apa sih Pak? Kalau tamu-tamu turis Medan ke Jepang nih belanjanya apa? Apa aja Pak? Apa aja? Tapi serunya begini. Serunya begini Pak. Saya selalu bawa tamu-tamu itu ke pasar tradisionalnya Jepang. Jadi di situ itu kayak di Tokyo, mungkin kalau dulu kan orang sering ke ini ke Shinjuku, ke Harajuku. Nah, kemarin saya ketemukan ada beberapa, salah satunya di Ueno, Ameyokocho. Nah, sekarang juga udah ngetren banget. Nah, itu juga saya mulai tinggalin. Saya ada ketemu satu lagi market di Jepang. Kebetulan saya belum pernah coba nih. Saya kemarin rencananya adalah awal tahun sebelum corona ini mau ke sana untuk ke sana survei gitu loh tempatnya. Tapi belum sempat survei. Dia dekat dengan Ueno. Bagus sih Pak tempatnya. Dan situ barangnya murah-murah. Jadi memang sekarang itu Bapak udah bawa ke lokal-lokal market ya. Jadi memang inilah yang menurut saya satu daya tarik ya. Satu daya tarik bagaimana orang itu jalan bukan cuma ke objek-objek wisata yang biasa banyak turis, tetapi juga ke lokal gitu ya. Ke lokal yang memang harganya harga lokal gitu. Pak, benar. musim apa yang paling Bapak suka ke Jepang? Musim Pak. Saya sebetulnya paling suka itu spring dan autumn Pak. Sama Pak, itu luar biasa Pak, luar biasa. Yang paling kurang enak itu cuma kan Juli Agustus aja Pak. Benar. Panas. Tapi saya pernah pergi Pak. Sebetulnya Juli Agustus itu ada uniknya Pak. Pakaiannya lebih tipis. Lebih pendek Pak. Canda Pak. Tapi sih sebenarnya sih kalau kita pergi ke Jepang pada saat musim-musim panas begini, ada beberapa tempat wisata yang biasanya nggak buka, malah buka Pak. Kayak ke pantai, kita bisa enjoy di pantai. Jujur Pak, saya pernah bawa grup ke Jepang, satu-satunya grup ke Jepang yang kita berenang di pantai Pak. Berenang. Baju berenangnya? Bawa Pak. Saya bilang, hari ini kita ke pantai ya, kita berenang. Dia bilang, serius? Iya, yuk kita berenang di pantai. Pada bawa berenang. Wah, berenang Pak, seru. Maksudnya mereka bilang, wah saya nggak pernah ada ikut grup tour yang berenang di pantai ya kayaknya. Satu-satunya grup tour Pak. Seluruh program untuk berenang di pantai itu kalau ke Laut Mati Pak. Oh iya. Di Laut Mati itu doang. Kalau yang lain kan nggak ada. Kita bawa ke pantai pun nggak ada waktu untuk berenang gitu ya. Pak, tadi
Eh, musim sudah, kuliner sudah. Apa yang menyebabkan Bapak pilih Jepang sekarang? Bukan pilih negara, misalnya kalau udah Jepang, Bapak nggak tertarik bikin ke Korea, bikin ke Taiwan, atau ke tempat yang lain? Saya sebetulnya sekarang kemarin ya dari tahun 2018 itu saya mengincar New Zealand dan Korea. Cuman Korea kita punya banyak teman ya Pak yang sudah buat backpack Korea dan memang sudah murah gitu. Nah itu saya nggak begitu mau masuk ke daerah-daerah yang teman-teman sudah buat gitu. Jadi saya buat New Zealand satu. Kemarin saya sempat buatin paket 9 hari belum include tiket penerbangan tuh 25 juta Pak untuk berempat. Jadi berempat 25 juta belum termasuk tiket penerbangan, makan dan visa. Tapi sudah termasuk ini ya Pak, sudah termasuk tempat tinggal dengan transportasi. Jadi transportasinya itu sewa mobil. Saya sudah buatin Pak. 25 juta berempat selama 9 hari. Oke. Sebenarnya kalau New Zealand itu menyenangkan, satu destinasi yang saya suka. Saya suka. Top 10 list saya adalah salah satunya New Zealand. New Zealand itu saya beberapa kali self drive ke sana. Saya sudah nyoba pakai caravan, saya sudah nyoba pakai mobil apa ya, 4-wheel drive gitu ya. Dan itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Cuma memang benar. Kalau tadi Bapak bikin berempat begitu ya, ini sangat enak sekali. Dan mobilnya juga di sana bisa seperti kayak mungkin mobilnya agak sedikit gede ya. Saya nggak tahu misalnya seperti kayak sekelas Pajero, sekelas Fortuner. Benar. Nah, itu sangat enak sekali. Gitu. Enak sekali kalau dipakai cuma berempat plus satu driver gitu ya. Itu enak sekali. Dan itu kita bisa explore kemana-mana yang mungkin turis nggak pergi gitu. Seru. Good, boleh dicoba Pak. Sebenarnya sih saya dari tahun 2018 itu saya coba untuk membuat, kan tujuannya kita travel adalah bagaimana cara kita bisa membuat customer atau peserta tur yang mau tur itu bisa semakin murah dan semakin murah ya Pak. Nah dari situ itu saya buat field tour guiding Pak, kalau Bapak pernah dengar. Jadi tahun 2019 itu semakin banyak yang tertarik dengan itu Pak. Jadi bahkan Jepang pun saya mulai buat field tour guide, di mana mereka ada aplikasi yang saya buat. Mereka pakai aplikasi itu ke Jepang, ikut rute itu, jamnya, naik kereta apinya, rute mana-mana semua dari situ Pak. Dan hampir tiap bulan saya ada 2-3 grup Pak dari mereka sendiri yang jalan pakai field tour guiding. Seru Pak. Oke. Good. Nah itu bisa diduplikasikan kemana-mana Pak. Maksudnya bisa diduplikasikan ke Korea, bisa diduplikasikan kemana-mana. Memang. Tapi Korea belum bisa Pak. Korea belum bisa. Karena Google Map-nya GPS nggak bisa. Iya. Benar. Ya Pak, silakan. Mungkin ke ini Pak. Mungkin ke Taiwan gitu ya. Tapi Pak, kembali lagi ke soal Jepang. Jepang itu ya. Saya Jepang dari utara sampai ke selatan, dari selatan udah sampai ke utara gitu ya. Jadi saya udah ratusan kali ke Jepang dan nggak pernah bosan Pak. Nggak pernah bosan Pak. Saya nggak pernah bosan karena seasonnya beda-beda. Saya pernah nginep di kampung-kampung yang pelosok-pelosok, tapi itu kualitasnya itu yang saya suka adalah sterilisasinya bagus. Jadi kita tidak takut di daerah pelosok seperti apa. Saya pernah ke nginep di satu kampung, hostnya adalah bisanya berbahasa Chinese, tidak bisa bahasa Inggris. Ya, dia bisa bahasa Jepang dan bahasa Chinese. Saya nggak bisa bahasa Chinese, bisanya bahasa Inggris gitu kan ya, sama bahasa Indonesia. Nah, lo ketemu dah kita bagaimana. Tapi itu luar biasa. Kemauan dia membantu kita itu sampai-sampai kita itu merasa, aduh,
bahasa menjadi tidak ada masalah lagi gitu ya. Dia benar. segala macam. Saya cerewet mengenai kuliner, saya pengen ke kuliner. Dia sampai tahu saya naik kereta api harus jam berapa, dipanggilin taksi semua gitu ya. Kita cuma diaturin. diaturinnya pakai tulisan aja. Saya bilang saya mau dari sini ke sini. Oke, dia bilang wah. Dan dia itu umurnya mungkin waktu itu hampir 90 tahun, Pak. Aduh, itu tapi masih sehat. Saya pikir dia umurnya 70-an gitu. Dia bilang, no. Ini kasih lihat KTP-nya dia lahirnya tahun berapa. Waduh, luar biasa. Suami istri dua-duanya 90-an tahun dan dia melayani kita itu luar biasa. Itu aduh, seperti raja, Pak. Seperti raja. Dia melayani kita tuh sungguh-sungguh gitu dan saya itu ke sana waktu itu mau ke gunung apa ya namanya Lavender, Pak, bulan Agustus tuh, Pak. Lavender di utara, ya itu Hokkaido. namanya. Iya, di Hokkaido ada nama, ada gunungnya, itu kotanya kecil, lalu karena seasonnya di sana semua habis. Nah, habis lalu ada satu tempat saya bilang ya udah kita nginep di situ. Nggak taunya ada hostnya nginep di situ juga. Jadi kita beda rumah, beberapa rumah yang berbeda dan rumah itu ada 2 kamar dan dia ada hostnya gitu ya. Jadi kita bisa minta tolong sama dia. Waduh, itu seneng banget. Dia bisa cariin yang cocok buat saya apa kari Hokkaido. Bapak udah pernah nyoba kari Hokkaido yang nggak pakai apa namanya, bukan kari, bukan kayak koko kari gitu, Pak. Beda lagi gitu. Yang mana, Pak? Airnya itu bening, Pak. Airnya bening, tapi disebutnya adalah kari gitu. Saya juga bingung. Kari itu kan pakai kokonat gitu kan, pakai santan. Ini enggak, Pak. Tapi disebutnya kari dan ada satu kota itu. Waduh, itu. Dia bisa kasih tahu. Nanti kalau makan ke sini datangnya jam 10.30. Kalau datang jam 10.35 udah antri. Bener, Pak. Ya. 10.30 kita jadi bingung, Pak, baru makan pagi kan, Pak. Disuruh perginya 10.30, nyampe di situ antri. Enggak. Tapi begitu saya pernah datang jam 11, antri 2 jam, Pak. Antri 2 jam. Tiap hari, Pak, saya ke situ, Pak. balik lagi. Haus, Pak. Ya. Haus. Saya pernah ke waktu itu ke Noboribetsu, Pak. Noboribetsu. Di mana itu? Makan kari juga. Noboribetsu di Hokkaido, Pak. Oh, oke. Okay. Yang ada Hell Valley. Oke. Biasanya orang ke sana itu Bear Park, Pak. Bear Park. Betul. Nah, di situ itu ada satu kari enak, Pak. Namanya Hell Curry. Jadi waktu itu saya kebetulan lagi badai salju waktu itu. Jadi pada tutup kita nggak ngantri, Pak. Nggak ngantri masuk. Saya bilang ke tamu, ini kalian beruntung banget. Percaya nggak percaya, ini biasanya ngantri sejam baru bisa dapat makan. Ini langsung, ya kan? Ya udah, waktu keluar, sebelah lagi makan, waktu keluar, udah ngantri, Pak, panjang. Udah ngantri panjang. Gue bilang, you guys lucky banget. Beneran. Soal ngantri begitu ya, saya pernah pergi ke satu ramen. Ramen di sana kan ada rankingnya, ada ramen ranking 1. Saya cari. Sampai ke ujung-ujung udah ketemu, saya bilang kok nggak ada yang ngantri gitu, Pak. Nggak taunya ngantri di dalam, Pak. Jadi pintunya di situ ditulis mulai buka jam 8.30. Saya udah baca di mana-mana, datanglah jam 7.30, jangan jam 8. Nanti antrinya panjang gitu. Jadi saya datang jam 7.30. Nggak ada yang antri, saya lagi pikir mungkin belum buka gitu ya. Begitu ada satu orang masuk, dia nggak ngantri di belakang saya karena antriannya dia tahu kan, antriannya di dalam, saya di luar nunggu gitu kan. Begitu dia lihat masuk, saya juga masuk, ketuanya di dalam banyak, udah banyak. Aduh, itu padahal itu di kota kecil, belusukan gitu ya, harganya mungkin waktu itu sekitar 450. Oh, murah. Perginya, Pak, perginya bayar kereta api segala macam bolak-balik mungkin habis hampir 1.000 lebih, Pak. Wah, 150, the champion of the ramen gitu. Wah, kita begitu makan aja sampai bingung. Ini kan ramen ada yang dicelup-celup, Pak.
kuahnya itu yang kental banget ya, itu yang Sukemen. Nah, itu. Ya. Nah, ini #1 Sukemen, Pak. Waduh, itu luar biasa. Muncul di waktu itu di mana ya? Di Ana. Di TV-nya Ana muncul. Jadi saya pengen cari gitu ya. Waduh, itu luar biasa memang. Ya, problemnya cuma antri doang, Pak. Coba antri doang. Benar. Pak Anton. Yes. Pak Anton. Ya. Saya mungkin di sini ada yang belum, masih ada teman-teman saya mungkin nggak kenal Pak Anton. Saya mungkin kenalin nih Pak Anton. Pak Anton ini 19 tahun ya Pak jalanin travel, maksudnya punya travel sendiri yang dijalanin dari Jakarta Express sampai ke TX Travel ya Pak ya. Tapi sebelumnya nih ceritanya dari bagaimana Pak? Dari 91, jadi Jakarta Express 91 sampai sekarang. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh ya? 91 sampai sekarang. Sebelumnya 20, adalah 29. Sebelumnya adalah di 81 adalah lulus dari SMA pariwisata, kerja gitu ya. Kerja di travel 10 tahun kerja, 90 berhenti, 91 mulai bikin perusahaan ini. Dan perusahaannya ada, sebenarnya kalau dibagi ada dua. Satu adalah Jakarta Express yang jadi dapurnya semua yang kita bikin, karena ini adalah B2B, dan satu lagi adalah B2C-nya adalah TX Travel. Pak, kalau saya ke Medan itu suka itu loh, ini udah makin terakhir nih Pak, bentar lagi mau nih, Pak. Kalau ke Medan ada oleh-oleh itu loh Pak, yang ijo-ijo itu apa sih Pak? Ya, kue ijo ya Pak sekarang, lagi ngetren Pak. Oh iya. Nah. Katanya Ibu bisa bikin Pak. Iya, cicinya. Ya. Oh, iya. Cicinya yang saya bawa ke New Zealand atau bukan? Bukan Pak. Tapi mirip. Kalau Bapak ketemu, Bapak pasti susah bedainnya. Itu memang semua adik kakak mirip-mirip. Iya. Benar, tapi benar Pak. Salah aja Pak. Iya. Tapi ini memang mereka buat homemade ya Pak, homemade kue ijo sendiri. Jadi ini lagi ngetren ya, namanya DC Cake Recipe. Ya, di IG-nya itu DC oke. Jadi DC Cake Recipe. Nah, ini mereka buat dengan sungguh-sungguh ya Pak. Jadi kemarin ngetes beberapa kali, ulang bolak-balik dites ya. Ini sampai mereka udah bener-bener ketemu ya kenyalnya. Biasanya kan kalau misalkan kue ijo itu kan tengahnya suka bolong Pak. Nah yang ini mereka buat sekenyal mungkin, jadi dia nggak bolong. Jadi itu ada teknik khususnya Pak. Nah dan rasanya bener-bener boleh dicoba Pak. Ntar Bapak kesini saya kasih coba Pak. Ini bisa delivery nggak ke Jakarta Pak? Sementara belum Pak, karena dia fresh. Jadi memang nggak tahan lama. Jadi kita benar-benar dibuat nggak tahan lama Pak. Karena bahan-bahannya itu bahan-bahan bagus. Betul. Jadi tidak ada pengawet. Itu yang membuat kenapa sebenarnya menjadi tidak tahan lama. Iya. Pak, kita sudahi. Terima kasih. Thank you Pak. Stay healthy. Salam buat keluarga. Salam buat anak-anak. Buat orang tua, dan sampai ketemu lagi ya Pak ya. Thank you Pak. Bapak Ibu, terima kasih. Bye. Thank you semuanya. Bye.